Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh sobat Teh dan Kina. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan kita dalam podcast Teh dan Kina. Sebelumnya kita ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 ini ya. Semoga sobat Teh dan Kina puasanya memberikan penuh berkah dari Allah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat Teh dan Kina, kali ini podcast untuk kali ini kita akan berbicara mengenai teknologi yang berkembang di dunia ya, termasuk di industri teh dan kina, khususnya untuk teh seperti itu. Kalau berbicara teknologi, sekarang berbagai macam teknologi budidaya lumayan cukup pesat ya kemajuannya. Nah, oleh karena itu kita dalam podcast ini ingin menelisik lebih dalam terkait perkembangan terutama bioteknologi yang ada dalam pemulihan tanaman. Nah, teman-teman sobat teh dan kina pasti pernah dengar terkait dengan bioteknologi ya dalam pemulihan tanaman, misalnya dengan teknologi molekuler dalam pemulihan tanaman, dan isunya itu sampai sekarang ini tidak hanya istilah 4.0 itu ada di industri, tetapi juga di breeding. Jadi breeding 1.0 sampai dengan breeding 4.0. Nah, untuk menjawab ini, kali ini kita sudah hadir di tengah kita, yaitu Bapak Dr. Kais. Selamat siang, Pak Kais. Selamat siang, Bu Sita. Gimana sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Kais? Selamat loh ya atas kelahiran putra keduanya. Semoga menjadi anak yang soleh ya. Selamat. Amin. Ibunya segera pulih. Nah, ini kita doakan ya seluruh sobat Teh dan Kina. Pak Kais. Iya. Dokter Kais ini kepanjangannya Pak Dr. Kais Muhammad Kais Prayoga ya. Mohon maaf. Beliau ini adalah salah satu peneliti di Pusat Penelitian Teh dan Kina dengan background di bidang pemulihan tanaman. Nah, kali ini Pak Kais, kita ingin ngobrol-ngobrol ya, santai saja, mungkin 15 menit, paling maksimal ya mungkin 20 menit ya, tergantung nanti kita seperti apa. Ya, kita nanti ini mohon maaf mengganggu waktunya ya sebelumnya ya. Nah, ini Pak Kais, kita kan Indonesia kan pasti kaya ya terkait dengan klon-klon varietas unggul ya saat ini ya, tidak kalah dengan varietas unggul yang ada di negara-negara produsen lain seperti India, China, kemudian Sri Lanka, Kenya, ya kan ya, dan sebagainya itu. Nah, Indonesia pasti punya kekayaan varietas teh yang seperti itu yang kemungkinan nanti ke depan akan menjadi berbagai macam varietas unggul teh yang dikembangkan melalui berbagai macam teknologi. Nah, sekarang ini ya kan sobat Teh dan Kina, dan juga kita ketahui bahwa perkembangan teknologi itu maju secara cepat. Nah itulah Pak Kais, kira-kira ini bisa sedikit membahas ya sebenarnya teknologi yang berkembang dalam pemulihan tanaman itu terutama dalam menghadapi industri 4.0 itu seperti apa. Karena kita dengar nih ada molecular breeding. Nah, apa sih molecular breeding itu sebenarnya? Indonesia selama ini apakah sudah ada ya teknologi seperti itu? Nah, monggo nih, mangga Kang Kais bisa membagikan sharing knowledge-nya ke Sobat Teh dan Kina. Baik, Bu Sita, terima kasih banyak. Halo Sobat Teh dan Kina semua, Sobat Planters juga. Terkait dengan pemulihan tanaman ya, pemulihan tanaman itu memang sudah berkembang dari sejak zaman dahulu kala gitu ya, dari mulai zaman prasejarah juga manusia itu sudah mulai melakukan pemulihan tanaman, di mana pemulihan tanaman yang dilakukan di awalnya itu adalah proses seleksi. Kita tahu bahwa zaman prasejarah orang-orang terdahulu, nenek moyang kita mulai memilah dan memilih tanaman-tanaman yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan. Kemudian tanaman-tanaman yang dibutuhkan sendiri mulai dipilih berdasarkan kesukaan dari orang yang memilihnya tersebut atau yang menyeleksinya, mulai dari ukurannya yang besar, kemudian rasanya yang manis. Nah, hal itu
terus dilakukan sampai sekarang. Nah, sehingga tujuan dari kegiatan pemeliharaan itu sendiri adalah untuk mendapatkan genotip-genotip atau varietas-varietas atau klon-klon unggul yang bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat atau umat manusia pada umumnya, seperti itu. Nah, dimulai dari seleksi, kemudian kita mengenal dahulu ada istilah konvensional breeding. Nah, konvensional breeding ya. Ya, itu konvensional breeding ini lebih kepada proses pemeliharaan tanaman yang sangat sederhana. Sederhana dengan menggabungkan dua genetik itu melalui persilangan-persilangan. Kemudian melakukan seleksinya berdasarkan seleksi langsung terhadap target yang dituju. Misalnya ketika kita ingin memilih ya teh gitu ya, misalnya kita ambil contoh teh yang baik, daunnya bagus, daunnya hijau, maka dilakukan proses aromanya seleksi baik, berdasarkan gitu ya. Ya, berdasarkan kenampakan langsungnya, Bu Sita. Jadi dulu berdasarkan kenampakan langsung, fenotip ya, istilahnya ya. Fenotipnya, kita mengenal istilahnya dengan istilah fenotip atau penampilan. Misalnya yang batangnya yang kekar, percabangannya banyak. Nah, dilakukan seleksi berdasarkan penampilan atau fenotip-fenotip tersebut. Seperti itu. Nah, namun karena kita tahu kan teh ini umurnya panjang ya, Bu Sita. Iya, betul sekali. Dan sebenarnya panennya harian, umurnya panjang. Ya, panennya harian, tapi mulai bisa dipanen itu kan sekitar 3 tahun ya, kita bisa baru mulai melakukan masuk pemetikan. tanaman, betul sekali. Nah, itu kalau misalnya kita harus melakukan seleksi berdasarkan penampakan langsung, pasti sangat lama kan waktunya. Iya, bener. Ini saya juga salut ya sama, kita harus salut sama para naib nih, pemulihan tanaman ya, yang menggabungkan ini mereka ini cukup lama risetnya ya Pak ya. Cukup lama sekali khususnya untuk tanaman teh ini, karena ya tadi bersifat tanaman tahunan, sehingga untuk mengetahui performanya itu kita harus menunggu 3 tahun baru kita bisa melakukan seleksi. Nah, itu yang menjadi kendala di dalam konvensional breeding. Konvensional breeding. Nah, kemudian setelah itu masuk lagi, mulai berkembang lagi ilmu pemeliharaan khususnya dalam seleksi itu adalah istilah seleksi tidak langsung. Itu bagaimana Pak Kais? Nah, kalau yang tadi kan kita seleksi langsung berdasarkan target ya. Kalau misalnya seleksi tidak langsung ini, kita mencari penampilan-penampilan dari tanaman tersebut yang berkorelasi atau yang berpengaruh terhadap karakter target yang kita inginkan. Nah, misalnya dari segi produktivitas, karena tadi kan kita untuk tanaman teh perlu 3 tahun gitu ya untuk mendapatkan hasilnya. Nah, dari sejak kecil kita coba melakukan mengkarakterisasi karakter-karakter yang memiliki korelasi atau berhubungan dengan karakter produktivitas tadi. Misalnya dari bentuk daun, kemudian dari sudut daun, atau dari warna hijau daun. Cukup kompleks ya, luar biasa. Seperti itu. Jadi ketika dipilih, ketika ditemukan karakter-karakter morfologi yang berkorelasi dengan karakter hasil, kita bisa melakukan seleksi secara dini. Jadi ketika belum menghasilkan, ketika kita sudah mengetahui karakter morfologi yang berkorelasi dengan karakter produktivitas atau karakter hasil, maka kita bisa melakukan seleksi di awal. Jadi sebelum tanaman teh itu produktif ya, kita sudah bisa melakukan seleksi. Nah, tapi masih ada tapinya nih Bu. Oh iya, aduh penasaran nih tapinya apa ya? Pasti lama juga ya? Salah satunya itu lama juga. Kemudian si karakter morfologi yang kita amati itu masih ada pengaruh lingkungan di sana.
Jadi Iya, iya. kadang-kadang ketika misalnya kita mengambil seleksi tidak langsung itu berdasarkan ukuran daun misalnya ya. Walaupun itu karakter morfologi, kadang itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya dari Mm-mm. cahaya, kemudian dari pemupukan juga, kandungan unsur hara dalam tanah. Nah, kadang itu membuat eh, prediksi kita meleset gitu. Yang Hmm. dikatakan morfologinya seperti ini berpengaruh terhadap hasil, tapi ternyata akibat pengaruh lingkungan seperti tadi misalnya unsur hara, kemudian cahaya matahari, ternyata itu tidak Mm-mm. sesuai. Nah, ini yang menjadi kendala juga seperti itu. Nah, makanya untuk Mm-mm. menyiasati hal tersebut, saat ini tengah berkembang istilahnya tadi molecular bleeding ya, Ya, itu atau apa itu ya? itu makhluk apa gitu ya. Saya juga belum begitu paham sebetulnya Bu Wisita nih. Iya, heeh. Ya, karena ya kita tahu ya untuk teknologi sendiri, untuk komoditas perkebunan khususnya ini saya juga sebetulnya merasa sedih juga gitu ya Bu Sita, untuk di Indonesia sendiri kita masih sangat ketinggalan. Ketinggalan apabila dibandingkan dengan komoditas-komoditas seperti hortikultura, kemudian komoditas pangan, komoditas perkebunan ini masih sangat ya tertinggal lah Beberapa ya, seperti itu. benar. Saya juga Mm-mm. terus prihatin gitu ya. Nah, tapi ini tugas kita sebetulnya kan ya, Bu Sita ya, Iya, selaku betul. praktisi-praktisi untuk coba mengangkat kembali gitu, mengangkat kembali komoditas-komoditas perkebunan nih, khususnya tanaman teh nih. Yang Hmm. sekarang kelihatannya udah mulai meredup ya. Mudah-mudahan enggak, Pak. Kayaknya Amin, amin. mudah-mudahan tetap semangat ya. Semangat semuanya ya, seluruh stakeholder ini apalagi mungkin ada peluang-peluang baru terkait dengan teknologi nih. Kan sekarang berbagai macam pengetahuan teknologi itu kan ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Tapi harus ada modal kan ya juga ya kayaknya ya. Cuman mungkin apa nih yang bisa apa namanya? Mungkin mempercepat kayak gitu ya. Apa seperti apa Betul. yang bisa nanti untuk komoditas teh nasional kita seperti itu. Nah, mungkin apakah memang molecular breeding ini memang mungkin masih sebenarnya masih sangat mungkin kita lakukan tidak ya Pak? Atau mungkin agak jauh ya? Seperti kita melihat tebu, kemudian bambu, ya kan itu kan juga tanaman hutan ya. Kemudian ada apa itu pohon-pohon hutan ya, jati dan Ya, sebagainya. Kemudian ada juga sawit untuk perkebunan kopi gitu kan sudah mulai kayak masuk ke apa ya molekuler ya. molekuler kayak gitu. Betul, betul. Apa kelapa juga berbagai macam kelapa yang juga tanaman sebenarnya tanaman perkebunan kayak gitu tuh mungkin untuk teh gimana ya Pak ya? Apakah memang masih juga bisa sebenarnya melalui molecular breeding pada prinsipnya seperti Pada itu? prinsipnya sangat-sangat bisa, Bu Sita ya. Jadi tadi ketika zaman dahulu kala kita melakukan seleksi ini berdasarkan seleksi langsung, kemudian berkembang menjadi seleksi tidak langsung. Nah, ini sekarang yang lagi berkembang itu adalah molecular breeding tadi ya yang sudah saya sebutkan. Jadi marka molekuler ini adalah marka semacam penanda gitu ya. Penanda atau sekuen DNA yang dapat diidentifikasi dan terdapat pada lokasi tertentu pada genom dan dapat Ah, diwariskan dari ya. satu generasi ke generasi. Nah, itu adalah si marka molekulernya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan barcode, jadi dalam tanaman itu ada barcode-nya Oh, juga sudah masing-masing. kekunci ya, kekunci ada Ya, barcode-nya ya. Jadi memudahkan kita untuk ngambil sifat-sifat yang memang kita butuhkan gitu ya, secara betul, otomatis ya. Sebenarnya teknologi ini arahnya ke sana berarti ya. betul. Jadi pemanfaatan marka molekuler ini lebih banyak kepada seleksi tadi ya, seleksi. Jadi Hmm. ketika kita ingin memilih eh, genotip-genotip unggul berdasarkan karakter A, B, C, kita bisa melakukan
seleksi tersebut berdasarkan marka molekulernya gitu. Seperti saat Jadi, ini itu Pak Kais, apa namanya, mungkin kebutuhan di mana itu, di pekebun ya, di pekebun mungkin tidak hanya dalam hal produktivitas, mungkin juga terkait dengan apa, ketahanan dalam mengadaptasi perubahan iklim gitu, kekeringan, atau mungkin juga ke aroma, kali mungkin bisa diseleksi melalui teknologi ini lebih cepat ya berarti? ya, jadi tadi termasuk juga karakter cita rasa nih. Sekarang kan kita lebih mengarah kepada cita rasa ya. Kalau dulu lebih kepada produktivitas, kuantitas. Sekarang lebih ke kualitas dan cita rasanya. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan marka molekuler ini. Jadi, nah, yang menguntungkan dari marka molekuler ini salah satunya adalah dia tidak terpengaruh oleh lingkungan dan tidak terpengaruh oleh fase pertumbuhan. Jadi pada fase vegetatif, pada fase generatif, stabil ya berarti ya. DNA-nya itu stabil, betul, stabil. Jadi tidak terganggu. Nah, oleh karena itu ini bisa lebih memudahkan kita gitu, bisa lebih memudahkan kita dalam melakukan proses seleksi. Jadi ketika kita sudah mengetahui sekuen DNA yang berpengaruh atau yang terlibat dalam karakter produktivitas atau kuantitas yang kita inginkan, karakter target yang kita inginkan. Nah, seleksi itu bisa dilakukan bahkan dari bijinya juga. Jadi dari semenjak biji juga kita sudah bisa melakukan seleksi tersebut karena DNA-nya itu kan sudah terdapat dalam individu tanaman tersebut gitu. Sudah nah, misalnya, ada markernya ya istilahnya ya. Markernya itu sudah ada di sana. Nah, tadi perbedaan ini mampu membedakan suatu individu dengan yang lain secara spesifik. Nah, konsep dasar marka molekuler ini jadi bahwa suatu individu itu memiliki runtutan DNA yang unik terhadap individu lain sehingga perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai penandanya. Gitu. Berarti intinya bahwa teh itu berpotensi luar biasa untuk dikembangkan melalui molekular breeding ya. Untuk menseleksi mungkin kita mengambil atau memilih sifat-sifat yang memang dibutuhkan gitu ya. Yang menguntungkan dan juga memiliki nilai added value yang mungkin lebih cepat dan lebih tinggi seperti itu ya. Ketika nanti ditanam atau diperbanyak seperti itu ya Pak Kais ya. Iya, betul berarti sekali. Ini tugasnya Pak Kais luar biasa nih ya, dan juga Lembaga Pusat Penelitian Teh dan Kina cukup bisa tetap besar. Semangat terus nih untuk mengembangkan. Amin. Karena memang teknologi ini nggak murah ya sebenarnya. Betul. Nah, itu dia salah satu permasalahan yang ada gitu. Jadi teknologi ini bisa dibilang cukup mahal gitu. Untuk alatnya sendiri kita membutuhkan investasi yang luar biasa, kemudian terkait juga dengan bahan-bahannya, primer yang digunakan juga ya cukup mahal gitu. Nah, ini perlu effort lebih gitu ya. Mungkin kata kuncinya adalah sinergi tadi ya Pak, sesuai dengan itu ya. Mungkin semangat sekarang apa yang diusung oleh semua lembaga itu sinergi dalam hal capital gitu ya. Berbagai macam capital di situ. Tapi mudah-mudahan dengan topik ini yang kita angkat membuka mata ya seluruh pihak bahwa kita punya kekayaan luar biasa komoditas teh dan juga kina sebenarnya. Betul. Yang sangat mungkin kita lakukan atau kita kembangkan secara molekuler breeding teknologi gitu ya. Dan supaya nanti secara daya saing competitiveness-nya komoditas kita ini bisa sejajar lah gitu dengan negara-negara produsen lainnya. Wah ini ya, tadi untuk Kina itu sangat bermanfaat sekali juga Mbak itu. Oh iya, nah ini sangat berarti kita tidak hanya Kina juga memerlukan waktu panen yang lebih banyak gitu ya, yang lebih lama sekitar 7-8 tahun. Nah, ini pemanfaatan marka molekuler menjadi sangat penting gitu ya dalam proses seleksi untuk menentukan genotip unggul tadi. Oke, ini informasi yang sangat luar biasa sekali nih
Mudah-mudahan nanti ini kita berlanjut ya Pak Kais ya dengan event-event yang mungkin amin, Bu lebih Sita. detail seperti itu kita akan bahas atau kaji lebih dalam terkait dengan teknologi breeding secara molekuler nih, terutama untuk komoditas teh dan kina. Sekali lagi kami haturkan terima kasih, hatur nuhun, Sama-sama Bu Intan, Sita, Kang Kais terima ya. kasih. Sehat selalu, kita masih dalam Ya, kondisi jarak jauh, tapi tidak amin. mengurangi rasa kebersamaan kita bersama Sobat Teh dan Kina. Yang penting jaga Ya, kesehatan, ya selalu betul. prokes, Ya dan Bu Sita, terima kasih. sami-sami. Sampai jumpa lagi ya Pak Kais. Terima kasih Ya, banyak Sobat dan Planter, sampai ketemu lagi. ya, terima kasih teman-teman Sobat Teh dan Kina. Kita jumpa lagi pada podcast Teh dan Kina di kedepannya, waktu mendatang. Saya Sita, terima kasih, dan ini ada Pak Kais selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Selamat siang dan jaga kesehatan selalu dengan menikmati atau mengkonsumsi minuman teh Indonesia. Mari kita cintai produk teh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makasih ya Pak Kais. Ya, sama-sama Bu Sita. Saya izin live Sampai dulu ketemu di ya. Bandung. Iya, terima kasih. Ya.